Dipersembahkan oleh Halo Pastor. Halo Kania, apa kabar? Kabar baik, apa kabar Pastor? Luar biasa, terima kasih sudah hadir di kantor Maybank Indonesia. Terima kasih Pastor, senang Mari, sekali bisa ya. ketemu dengan Pak Steph dan tentunya kehormatan bagi kami untuk bisa hadir di sini. Ya, sama-sama kami juga suka sekali dan senang sekali. Mari kita lihat-lihat Mbak Kania. Ya, Baik. silakan. Iya. Mas Steph, saya mau bicara soal misi dari Maybank Indonesia. Ya. Humanizing Financial Services. Ini kan unik sekali ya Pak. Sebagai Presidir Maybank Indonesia yang baru, bagaimana memaknai komitmen dari Maybank Indonesia ini? Nah, Humanizing Financial Service ini merupakan sebuah komitmen, sebuah values yang Maybank Indonesia pegang ya untuk menjadi prioritas kami dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Nah, ini juga menjadi strategi dan juga operasional dari Maybank Indonesia untuk memberikan semua solusi finansial terhadap nasabah kami dimanapun mereka berada. Nah, Humanizing Financial Service ini juga mencakup apa aja? Ya, tentunya mencakup transparansi, ya, mencakup etika, ya, mencakup integritas, juga mencakup inklusivitas terhadap semua servis yang kami berikan terhadap nasabah kami. Nah, ini menjadi sebuah nilai, menjadi sebuah moto bagi sebuah Maybankers di Indonesia. Nah, untuk ke depan tentunya Maybank Indonesia sangat berkomitmen dengan menggunakan nilai dari Humanizing Financial Service ini menjadi sebuah nilai buat kami untuk membangun bisnis Indonesia dengan lebih baik lagi ke depannya. Mengapa sebagai nilai itu menjadi penting gitu, humanizing layanan keuangan gitu, memanusiakan layanan keuangan kalau misalnya memang bisa diterjemahkan seperti itu letterlek begitu ya Pak ya. Mengapa itu menjadi penting Pak? Ya, nah ini penting sekali kenapa? Karena tentunya ini menjadi sebuah nilai yang berbeda atau differentiation untuk Maybank Indonesia dalam memberikan solusi ataupun pelayanan ataupun inovasi ke depannya yang lebih baik dan lebih baik lagi buat semua nasabah kami di Indonesia. Nah, jadi itu Kania. Oke. Karena saya mau mengaitkan itu juga kemudian dengan penghargaan ini, kenapa kemudian saya ingin kita melihat juga apa yang ditampilkan di layar ini adalah salah satu prestasi terbaik juga yang telah ditorehkan oleh perusahaan begitu ya, menjadi World's Best Companies by Time Magazine 2024. Mungkin bisa diceritakan sedikit soal ini dan bagaimana ini kemudian bisa menjadi motivasi juga untuk terus memberikan layanan terbaik dan juga inovasi begitu bagi nasabah dari Maybank Indonesia. Nah, Time Award Best Bank ini tentunya bukan sesuatu award yang gampang kami dapatkan, ya. Pressure tapi Pak. Karena sekali lagi ini adalah ajang global, ya. Dan banyak sekali juga perusahaan-perusahaan baik, ya, yang tentunya mengikuti untuk bisa menang di dalam award ini. Ada 1.000 lebih organisasi atau perusahaan yang ikutin untuk kompetisi ini. Dan Maybank ranking 103 dari 1.000 lebih perusahaan tadi. Nah, tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan buat Maybank Group, ya. Dan Indonesia tentunya menjadi bagian dari Maybank Group sebagai salah satu bank terbesar di Asia, seperti yang mungkin kalian pernah dengar, ya. Maybank Group ini adalah salah satu bank terbesar di Asia dengan total cabang lebih dari 2.600, ya. Dan juga ada presence di 18 negara dan terutama di 10 negara ASEAN, ya. Dan Indonesia sendiri juga menjadi bagian dari Maybank Group tadi dengan total cabang Indonesia kami ada 300 cabang dengan kurang lebih sekitar 10.000 karyawan, ya, dengan berbagai macam solusi finansial yang kami berikan kepada nasabah. Tentunya ini menjadi kebanggaan buat kami bahwa hasil kerja keras kami itu mendapatkan apresiasi maupun recognition dari pihak ketiga yang tentunya memvalidasi bahwa kami sudah on the right track. Nah, penilaian ini sendiri pun tidak mudah kan ya. Kenapa? Karena dilihat dari berbagai aspek. Ya, nilainya juga datang dari karyawan, dari kepuasan nasabah juga, dari juga kontribusi yang tentunya bank sudah berikan kepada masyarakat, ya, untuk bisa mendapatkan award tadi. Tapi kalau melihat ke depannya, Bang, kira-kira
bagaimana menyeimbangkan identitas lokal dengan aspirasi regionalnya itu? Ya, oke. Tentunya penting. Nah, di Maybank Group kami ada yang namanya M25 strategi sebagai garis besar haluan untuk apa yang mau dicapai dalam 5 tahun. Nah, tapi di Indonesia sendiri sangat penting sekali membangun sebuah identitas sendiri. Ya, kenapa? Karena sekali lagi aspirasi yang juga dari Maybank Indonesia adalah bagaimana bisa menjadi salah satu bank terbaik top 10 Indonesia yang profitable. Ya, nah itu tentunya diperlukan sebuah identitas sendiri. Seperti yang kalian lihat sendiri di ruangan ini ya, itu di belakang saya ada piagam Maybank Marathon ya selama 13 tahun berturut ya, dan tahun depan akan menjadi tahun ke-14. Nah ini merupakan sebuah identitas yang kami bangun bahwa humanizing financial service itu tidak hanya melulu menjual produk, memberikan solusi finansial, tapi juga bisa bagaimana mengajak masyarakat untuk beraktivitas yang baik sekaligus melakukan acara berkelanjutan. Ya, nah, ini menjadi sebuah Maybank Marathon sendiri menjadi sebuah maraton yang boleh dikatakan terbaik di Indonesia saat ini dengan the only elite labels yang diakui oleh World Athletics sejak 2020. Nah, selain itu untuk membangun identitas yang lain yang kuat, ya. Kami juga melakukan beberapa strategi. Salah satunya adalah bagaimana terus ya memperkuat regional connectivity kami di Maybank Indonesia dengan grup. Ya, seperti saya katakan, Maybank Group ini ada di 18 negara dan ada di 10 negara ASEAN yang paling kuat. Nah, tentunya ini bisa membantu dengan regional connectivity tadi, bagaimana membantu nasabah-nasabah yang mau berekspansi dari Indonesia ke negara-negara di Asia tadi. Nah, kami membantu menjembataninya. Dan termasuk juga bagaimana kalau dari luar mereka mau berinvestasi Indonesia. Inilah menjadi penting peran kami bagaimana bisa membantu ya menjembatani regional connectivity tadi. Yang kedua, di Maybank Indonesia dan di Maybank Group, kita tidak punya hanya bank, tetapi mempunyai sebuah konglomerasi yang lengkap. Ada juga bisnis asuransi, etika, ada juga bisnis sekuritas, ya, ada juga aset management bisnis. Nah, bagaimana kita bisa ya menyatukan ini semua berbagai entitas tadi menjadi satu comprehensive solution financial terpadu yang kita namakan One Maybank Go to Market Strategy. Nah, inilah yang menjadi identitas juga Maybank Indonesia. Bagaimana Maybank Etika, Maybank Indonesia, Maybank Asset Management, Maybank Sekuritas, ditambah juga dengan pembiayaan finance company, Wong Finance, Maybank Indonesia Finance bisa memberikan salah satu solusi terpadu bundle yang baik kepada nasabah. Nah, ini strategi identitas yang ketiga. Yang keempat, ya, di Maybank Indonesia kami sudah mengedepankan Syariah First. Nah, ini penting sejak 2013. Nah, seperti kita ketahui, Syariah sekarang bahkan kita sudah masuk ke level kedua yang kita namakan Syariah Acceleration, percepatan pertumbuhan bisnis syariah. Seperti kita ketahui, Indonesia ini adalah salah satu Muslim country terbesar di dunia. Ya. Tetapi opportunity masih besar. Kenapa? Karena total syariah banking Indonesia portfolio itu hanya 7% kami ya. Ya, the total overall portfolio bank. Nah, disinilah Maybank melihat ini ada sebuah opportunity bagaimana kami bisa berkontribusi membesarkan syariah bisnis tadi. Nah, beberapa aktivitas sudah kami lakukan adalah menggandeng ya, Muhammadiyah sebagai salah satu komunitas muslim terbesar Indonesia dengan dompet duafa ya, dan juga kami meluncurkan syariah wealth management. Ini sesuatu yang baru yang kami baru luncurkan di akhir tahun 2023 dengan 5 pilar. Dan ini akan menjadi terus differentiation kami ke depan. Dan yang terakhir, membangun intensitas juga penting adalah memikirkan ke depan, yaitu dengan usaha berkelanjutan atau sustainability. Nah, ini juga menjadi dasar dari pertumbuhan bisnis kita ke depan. Kenapa? Karena kami juga ingin meninggalkan legacy yang baik buat anak cucu. Ya. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, kita memikirkan impact sosial, impact kepada komunitas, dan juga apa yang kita bisa berikan terhadap sustainability yang baik untuk Indonesia. Bagaimana membuat Indonesia menjadi lebih hijau lagi, termasuk green financing, ya. Edukasi untuk bagaimana membuat memberdayakan ya masyarakat di bawah untuk bisa bertumbuh dengan baik ya. Nah, ini penting sekali ya, maka di setiap maraton kami itu selalu kami selipkan acara berkelanjutan yang sifatnya konsisten seperti menanam mangrove ya, itu sudah menjadi sebuah continuity program. Nah, ditambah lagi tahun lalu kita sudah masuk juga melihat bahwa di Bali
ada isu dengan sampah, ya, bagaimana kita bisa membantu untuk di waste managementnya bersama dengan desa-desa di sana untuk bisa waste management secara organik. Nah, inilah kita lakukan untuk mensupport sustainability tadi ke depan. Oke, Pak Stef, ya. Bicara tahun 2025. Outlook-nya akan seperti apa dan kira-kira kinerja dari perbankan itu akan seperti apa, Pak? Strategi dari Maybank sendiri ke depan? Baik, Kania. Kami melihatnya masih positif karena di pemerintahan baru dengan Pak Prabowo tentunya mencanangkan pertumbuhan ekonomi 8% sangat baik sekali, ya. Tetapi kami juga harus mewaspadai juga banyak ketidakpastian ya di tahun 2025 yang harus menjadi perhatian juga buat pertumbuhan kami ke depan. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena seperti yang kita ketahui, ada beberapa hal yang masih terjadi di global. Salah satunya adalah peningkatan tension ya dari geopolitik di dunia. Perang Ukraine dengan Rusia masih belum beres. Sekarang juga Timur Tengah perang juga berkelanjutan, Suriah dengan Israel dan sebagainya. Ya, nah ini juga tentunya bisa membawa dampak terhadap global. Nah, yang kedua juga dengan menangnya Trump, ya kita tahu persis bahwa Trump, ya dengan China selalu akan ada always trade war, ya tentu ini bisa mempengaruhi juga supply chain di dunia dan tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi ke Indonesia juga. Dan yang ketiga seperti kita ketahui juga bahwa sekarang nilai tukar, ya itu juga sudah melewati angka 16.000 bahkan sudah 16.200. Nah, ini tentunya kalau tidak terjaga dengan baik, tentunya akan menjadi beban yang berat buat para pengusaha di Indonesia untuk berkembang, ya, untuk ke depan. Dan yang terakhir tentunya juga adalah suku bunga yang hari ini masih 6%, ya. Tentunya kami melihat kalau suku bunga itu bisa lebih rendah, tentu ini bisa membantu pertumbuhan ekonomi, ya, di mana UMKM bisa bertumbuh dengan lebih banyak, pengusaha tentunya bisa meleverage bisnisnya dengan lebih agresif, ya, daya beli masyarakat tentunya, contohnya seperti beli rumah dan lain-lain tentunya juga masih lebih banyak dan lebih besar lagi. Nah, jadi semua hal-hal ini challenge tadi, tantangan-tantangan tadi tidak boleh kita tutup mata, ya, kita harus positif, tapi satu sisi juga kita harus balance, ya, bagaimana mengatasi dan mengadres tantangan-tantangan tadi. Perbankan masih akan bisa bertumbuh? Kami masih positif ya dan mencanangkan pertumbuhan yang cukup baik tahun depan. Nah, seperti yang menjadi strategi utama kami adalah bagaimana terus bisa menumbuhkan sektor UMKM. Nah, karena di Maybank Indonesia ini, UMKM ini atau sektor SME ini menjadi salah satu fokus segmen. Yang tahun ini kami tumbuh 17% di sektor SME. Dan ini merupakan juga salah satu segmen yang mempunyai yang dimana kami punya risk appetite sangat baik sekali. Kenapa ya, UMKM, Pak? Nah, kenapa UMKM? Ya, karena sektornya sangat resilient, boleh katakan seperti itu. Kenapa? Karena mereka melihat pertumbuhan di dalam negeri, dependingnya. Ya mungkin mereka tidak banyak melakukan ekspor, ya tidak sangat terganggu dengan supply chain tadi, ya. Jadi resiliensinya cukup tinggi. Dan kebetulan memang kami mempunyai banyak sekali nilai tambah di sana, seperti bagaimana bisa memproses ya proposal tadi menumbuhkan UMKM dengan cepat, ya. Kemudian kami juga baru meluncurkan digital SME tahun ini, bagaimana bisa membantu SME yang lebih kecil tadi untuk bisa bertumbuh. Kami juga menggandeng pihak-pihak ketiga seperti Batumbu untuk masuk ke UMKM yang lebih kecil, membangun ekosistem bagaimana bisa memberikan nilai tambah terhadap UMKM. Ini semua strategi yang sudah kami bangun bertahun-tahun belakangan ini. Ya. Okay. Terakhir Pak, mungkin pesan di tengah kondisi yang mungkin sedang tidak menentu saat ini ya, kondisi ekonomi ke depan, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada nasabah Maybank Indonesia dan juga masyarakat umumnya? Ya. Yang pertama tentunya sejalan dengan misi dari Maybank Indonesia, yaitu adalah Humanizing Financial Services. Kami tentunya berkomitmen untuk selalu mengedepankan transparansi, ya, inklusivitas, fairness, integritas, ya, untuk terus bisa memberikan solusi financial terbaik terhadap semua nasabah kami, sehingga kita bisa bertumbuh bersama-sama ke depan sebagai mitra yang baik. Yang pertama. Yang kedua, ya, tentunya kita ingin mengajak ya masyarakat itu untuk bersama-sama melakukan human financial services itu tidak hanya membeli produk, membeli layanan bank, tapi juga berolahraga dengan sehat. Ya, jangan lupa ikut Maybank Marathon. Ya, kenapa? Karena di situ kita bisa bersama-sama berkolaborasi,
ya having fun together sembari kita berexercise untuk bisa memberikan usaha berkelanjutan juga untuk Bali, ya. Dan yang tiga, yang terakhir tentunya, ya, tetap positif. Kita tidak boleh negatif terhadap semua tantangan tadi, karena kami percaya bahwa pemerintah tentunya memberikan yang terbaik buat Indonesia. Baik. Sukses terus untuk Maybank Indonesia, Pak. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Ya, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih. Dipersembahkan oleh